yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Kusong-song bagaimana. Song-song bagaimana ya Yesus namamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kau Sion menaburkan terang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lagi kiranya hamba-Mu berserah. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa, terimalah pujian, syukur, dan hormat di tengah jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu kudus. Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita karena Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa dan maut dan mengembalikan kami kepada Allah Bapa. Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus dengan Roh Kudus, agar kami hidup sesuai dengan pengorbanan, kasih dan kebenaran-Mu di dalam Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan
mubaraklah Engkau. Mari kita mendengarkan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam Kristus Yesus yang rela menderita bagi dunia ini, kami datang mengaku di hadapan
untuk mengaku bahwa iman kami sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sering goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami ragu-ragu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntunan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami, dan cenderung memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan keuntungan sesaat. Kami mengaku bahwa materi sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kami hidup di dunia ini, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing dan mengaku dosa di hadapan Tuhan 2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kita menyambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, sekaligus persembahan persepuluhan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari
Nyanyian Tuhan inilah persembahan. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kusiapkan Hatiku Tuhan. Firman-Mu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Atas kasih-Mu Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh menyerukan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mohon berikanlah ketenangan dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami nikmati, dan kami akan merasakan limpahan sukacita dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Dunia saat ini tengah berkabung atas meninggalnya ribuan orang akibat virus COVID-19. Dan di tengah duka dan ancaman virus corona yang menimpa dunia, Bapak Ibu, tak jarang kita bertanya, di manakah Tuhan dalam situasi ini? Mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Dan ada banyak pertanyaan yang terkadang mengandung gugatan kepada Tuhan di tengah wabah yang sedang mendera kehidupan kita saat ini. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya bila kita melihat dengan mata iman kita, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang berkarya. Yang pertama, kita dengan amat jelas melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari kita yang melewati masa sulit, dan banyak yang sudah terinfeksi tetapi sembuh. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang-orang yang berada di garda depan, para medis, perawat, dokter, bisa memberikan
hati dalam melayani masyarakat yang terinfeksi virus ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana usaha dan kerja keras pemerintah dalam mengusahakan pencegahan penyebaran virus ini. Dan kita juga melihat bagaimana para ahli yang sedang berusaha untuk bisa menemukan vaksin yang bisa mematikan virus ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saat ini di tengah pergumulan yang kita hadapi, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus bersikap bagaimana? Wajarkah kita kalau kita membuka Tuhan? Wajarkah kita kalau mengatakan di mana Engkau Tuhan? Ayub, ketika dia mengalami masalah berat dalam kehidupannya, maka dia tidak menunjukkan sikap putus asa dan menyerah pada keadaan. Dan ini menjadi contoh bagi kita yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Artinya mari kita kuat, mari jangan berputus asa, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10, firman-Nya berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dan firman Tuhan juga hari ini Bapak Ibu, di bawah tema "Sambutlah Rajamu datang", juga akan mampu menguatkan kita dalam melewati setiap masa sulit yang kita hadapi saat ini. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah, maka Bapak Ibu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu banyak orang yang menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Kita tadi sudah membaca di Yohanes 12, akan cara khusus ayat 12 sampai 13. Banyak orang menyambut Tuhan, yang sebenarnya penyambutan mereka itu sangat beresiko besar. Kenapa? Karena setiap orang yang menyambut Tuhan Yesus di mata orang Roma itu merupakan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun tidak ada kegentaran di hati mereka. Itu terlihat dengan seruan mereka yang berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Bahkan tadi kita membaca tindakan mereka mengambil daun palem lalu pergi menyambut dia. Dalam firman ini Bapak Ibu, maka dia mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata kehadiran Yesus, kedatangan Yesus membuat kita merasakan sukacita, membuat kita merasakan kekuatan. Karena itu melalui firman Tuhan ini, maka ada 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, Ia berkuasa atau Yesus berkuasa atas setiap orang percaya. Ini tadi terlihat Bapak Ibu, meskipun adalah resiko yang sangat besar jikalau dilakukan penyambutan secara meriah kepada Yesus, karena penjajahan, karena pemerintahan orang Roma yang menolak Yesus.
Tetapi orang banyak ketika mereka percaya bahwa yang datang adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang berkuasa dalam kehidupan mereka, membuat mereka tidak gentar menghadapi tekanan, bahkan cecahan dari pihak-pihak yang lain. Dan ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Di tengah situasi yang kita alami saat ini, mari Bapak Ibu, yakinilah bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Yakinilah bahwa hidup kita berada di bawah kendali Tuhan. Sehingga itu mampu membuat kita akan kuat, tegar dalam menghadapi situasi yang sedang kita alami saat ini. Ada yang kedua Bapak Ibu, dalam firman ini membawa kita untuk merenungkan bahwa Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Di ayat yang ke-14 sampai ke-15. Yesus menyatakan bahwa Ia memberikan kelepasan dari rasa takut. Karena bukan rahasia lagi Bapak Ibu, ya, bahwa ketegasan pemerintahan Roma adalah sebuah ketakutan yang mendalam dalam kehidupan yang percaya dan yang mengikut Kristus. Namun di tengah tekanan itu, ungkapan yang kita baca tadi, jangan takut hai putri Sion. Dan dalam perkataan ini kita bisa menyatakan bahwa Kristus memberikan kelepasan dari rasa takut kepada setiap yang percaya kepadanya. Ketiga, Kristus menyatakan bahwa Ia memberikan pengertian kepada semua orang. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu, sana dikatakan tadi, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka. Di sini mau juga memberikan satu pemahaman bagi kita Bapak Ibu, bahwa kehadiran Yesus kita akan menjadi mengerti. Kenapa? Karena kehadiran Yesus memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang benar apa maksud Tuhan, baik dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan hari raya Palmarum. Kita kembali diingatkan bahwa kehidupan Sang Raja yang terwujud dalam diri Yesus Kristus telah datang masuk dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana respon kita? Ada beberapa hal Bapak Ibu yang harus kita miliki di dalam menyongsong, di dalam menyambut Sang Raja yang datang seperti tema kita hari ini. Yang pertama, tidak lagi hanya sekedar penyambutan, tetapi lebih daripada itu, izinkanlah Dia masuk dalam hati kita, sehingga itu akan berujung pembaharuan iman. Ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, dalam hati kita, maka ada pembaharuan iman. Kita akan dibawa untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, di tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, maka mari beriman dan berusaha. Yang pertama tadi, tempatkan Dia dalam hatimu. Yang kedua, beriman dan
berusaha. Bapak Ibu, dengan pemerintah menyerukan social distancing untuk mencegah penularan dan menghindari korban-korban baru, maka kita mengalihkan ibadah bersama di gereja menjadi ibadah di keluarga. Dan ini bukan mengabaikan iman, tapi sebenarnya merupakan bagian integral dari iman. Iman yang mengikuti kehendak Tuhan untuk mengasihi kita sendiri dan juga untuk mengasihi sesama manusia. Dan di samping itu, dalam situasi pandemi ini, maka tidak jarang Bapak Ibu muncul ketegangan, muncul kepanikan, muncul ketakutan. Dan ingat, jikalau perasaan itu muncul, maka itu tidak akan memberikan jalan keluar bagi kita. Malahan bisa menimbulkan derita yang baru. Itu sebabnya, mari pusatkan diri kepada Tuhan. Tenangkan jiwa, tenangkan hati, sehingga dengan ketenangan itu salah satu proses untuk menguatkan imun kita, sehingga kita mampu untuk boleh melawan virus COVID-19 ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan ketika Dia datang, Yesus sudah datang membawa kelepasan, membebaskan dari rasa takut, yaitu milikilah solidaritas. Dalam perenungan ini, di bagian ketiga ini, maka ada banyak orang sering memancing di air keruh. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, maka ada banyak orang juga yang memanfaatkan kesempatan dengan mengeruk keuntungan yang begitu besar dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang dijualnya. Maka bukan lagi memiliki rasa solidaritas, malah mencari keuntungan-keuntungan yang lebih, sehingga membuat orang semakin menderita. Firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita, Yesus datang, Dia membawa kelepasan, Dia membawa kekuatan, Dia memberi sukacita. Maka sebagai umat yang percaya, marilah miliki hal yang saya uraikan tadi. Akhirnya Bapak Ibu, di tengah situasi yang kita alami saat ini, maka Dia memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama dengan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mampu memperoleh kebahagiaan. Ayat hafalan berkata di Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Engkau mengajari kami untuk terus menempatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk melewati berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Allah, Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikanlah dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi di hati kami, Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang di dasar dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat, kami undang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 248A, Yesuslah Raja yang menang. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, mengalahkan selamanya. Jemaat, kami undang bangkit untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau sudah menyertai kami. Dan kami hanya mengucapkan terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kami berterima kasih Tuhan tidak pernah melihat kami atas segala keberdosaan kami. Tuhan telah menganggap kami sebagai seorang anak yang dikasihi. Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa kami. Tuhan telah memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, yang melaksanakan setiap
beribadah dalam keluarga masing-masing. Ya Bapa, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka, dan Engkau memberikan kesungguhan bagi mereka di dalam mencari Tuhan, sehingga mereka akan merasakan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Segala pergumulan mereka ya Tuhan, mari Engkau bukakan jalan keluar, sehingga mereka akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang tengah dialami dunia, bahkan kami secara khusus di Indonesia, dengan wabah penyakit COVID-19 yang sudah menjadi pandemi. Ya Bapa, kami hanya berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan Engkau yang mampu untuk boleh memberikan kami kekuatan dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Izinkanlah kami untuk tetap mempercayai Engkau dalam kehidupan kami, dan meyakini bahwa Tuhanlah yang terus memegang kendali kehidupan kami, sehingga kami merasakan aman dan tenang di dalam kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang terus berusaha untuk mencari cara pencegahan virus ini. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa bersama dengan Tuhan maka Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan pengertian, dan bela itu yang dimiliki oleh pemerintahan kami Bapa, sehingga seluruh lapisan masyarakat boleh merasakan ketenangan, boleh merasakan sejahtera ketika semua boleh berlangsung dengan penuh damai. Kami berdoa untuk para medis Tuhan yang berada di garda terdepan di dalam menolong para pasien virus corona ini. Ya Bapa, peliharalah mereka, tolonglah mereka Tuhan, tutup bungkuslah mereka Tuhan, biarlah perjuangan mereka tidak sia-sia di dalam memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang sudah terinfeksi virus ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di dunia ini. Kuatkanlah kami dalam menghadapi situasi ini Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di BKP Elia. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, lawatlah mereka Bapa, jamahlah mereka Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan sendiri. Bahkan seluruh kegiatan-kegiatan di jemaat kami ya Bapa, yang juga dialihkan di rumah masing-masing, mulai dari kebaktian keluarga, kebaktian komisi, mari Bapa, Engkau terus memberikan kesungguhan di hati kami, sehingga kami mampu mencari Tuhan, mampu dekat kepada Tuhan, meskipun kami berada di rumah masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami juga mempertaruhkan dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan. Kami taruhkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan setiap jemaat Tuhan. Biarlah kiranya persembahan-persembahan yang telah dibawakan di hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati jemaat Tuhan di dalam setiap berkat-berkat yang sudah kami terima Bapa, untuk mampu mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau pasti menjawab doa kami, dan pemeliharaan-Mu
terus ada dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan secara khusus di Sinode BNKP, bahkan di Resor 43, dan juga di jemaat kami BNKP Elia. Berkati seluruhnya kami para hamba-hamba Tuhan, mampukan kami untuk tetap kuat di dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kita bernyanyi El Shaddai. Yahweh